Casing dual chamber pada umumnya sudah banyak di pasaran, dari yang harga termahal maupun harga termurah. Untuk segmen video kita kali ini kita akan bahas casing dual chamber dari Paradox Gaming Rengganis. Paradox sebelumnya sudah merilis beberapa casing, ya casing dual tower maupun mid tower. Lalu Paradox ingin meramaikan lagi di kancah pasar casing harga di bawah 500 ribuan. Akhirnya dia merilis dengan nama Rengganis. Untuk warna hitam itu sekitar 430.000 dan sedangkan warna putih itu harganya 460.000. Ya masih cocok lah ya, kalian punya budget 500.000. Terus kalian cari casing, kebetulan kalian suka dengan Paradox Gaming Rengganis ini, lumayan kan? Untuk sisa kembaliannya sekitar, kalau yang warna putih itu 40.000 ya kembaliannya, berarti kalau dari 500.000 kalian bisa membeli nasi padang dengan es teh dengan lauk rendang. Tapi jangan masuknya yang sinar pagi, uangnya kalian kurang pasti nanti. Jadi Rengganis ini ya seperti casing dual chamber pada umumnya, di harga ya ada yang 500.000, 400.000 dan sejenisnya. Lalu yang membedakan adalah untuk Paradox Gaming Rengganis ini di bagian dual chambernya atau seat bagian kabel manajemen, power supply atau kompartemen saya bisa nyebut. Ini bagian depannya ini ada lubang mesh untuk airflow. Jadi satu bagian ini kaca dan satu bagian ini adalah untuk lubang air sirkulasi. Selain itu bagian depannya ini juga tempered glass. Akan tetapi saya sangat disayangkan, saya juga entah saya bingung atau gimana ya. Tempered glass bagian depan ini ada dua buah mounting baut, atas dan bawah. Ini saya juga heran kok nggak bisa dilepas, hanya bisa dilepas bautnya aja, tetapi ini tuh bagian depannya ini bracketnya menyatu dengan rivet dengan basic casingnya. Lalu ini bisa dilepas apa enggak, saya nggak begitu paham sih. Cuman ya ini bautnya aja tuh bisa dilepas, cuman kok kacanya nggak bisa. Selain itu untuk bagian seat panel tempered glassnya menurut saya sih ini cukup oke, karena dia menggunakan frame. Ini ada framenya ini atas bawah, dan dia juga kalian bisa melepasnya dengan cara menggeser ke belakang. Sebelum kalian lepas jangan lupa thumb screw-nya kalian lepas duluan, lalu kalian bisa melepas tempered glass seat panelnya ini. Bagian depan maupun bagian samping ini menurut saya kacanya standar 4 mm. Jadi untuk beberapa posisi kalian harus hati-hati. Ya wajar sih casing di bawah 500 ribuan ya, masa kalian minta kaca yang tebal, ya kalian bisa beli sendiri ya, itu kaca Asahi ya, tempelin sendiri. Untuk bagian kompartemen airflow dari kabel manajemen ini kalian bisa memasangkan dua buah fan 120 mm atau 12 cm. Ini kalian bisa pasang untuk ya membantu sirkulasi udara segar dari luar casing ke dalam casing. Akan tetapi ini daban ini belum menggunakan dust filter. Ya kalian bisa DIY sendiri bila kalian memiliki beberapa dust filter. Jadi untuk top panel Rengganis ini memiliki dust filter. Ya dust filter sebenarnya cukup lebar sekali dust filternya. Selain itu ini juga sudah bisa kalian pasang dua buah fan 120 mili atau 12 cm sebanyak 2 pieces. Nah kalau teman satu bilangnya exhaust ya. Selain kalian bisa pasang fan 12 cm 2 pieces, kalian juga bisa memasang fan dengan ukuran 14 cm 2 pieces. Selain itu kalian juga bisa memasang radiator AIO 240 mm dengan aplikasi pemasang radiator di atas. Kalau saya sih lebih rekomendasi seperti itu ya. Selain itu juga kalian bisa memasang satu buah fan 120 mm atau 12 cm di bagian belakang ini sebagai exhaust. Akan tetapi Rengganis ini sudah pre-install fan 120 mm atau 12 cm sebanyak 1 pieces. Itu memiliki fitur RGB static. Jadi RGB static itu kalian nggak bisa mengubah warnanya. Ya warnanya ya seperti ini aja ini. Yes, nggak bisa diubah bajang warnanya itu. Tapi kan setidaknya kalian punya keuntungan tersendiri bahwa daleman casing kalian itu padang jimblang. Jadi untuk beberapa PC builder yang penasaran dengan kabel manajemen atau bagian kompartemen power supply, saya lepas dulu. Ini terdapat lubang airflow. Jadi lubang airflow-nya ini yang di bagian depan seperti ini ya sebenarnya. Gini dah. Jadi ini bagian depan casing ada airflow mesh, dan ini untuk airflow mesh juga untuk power supply. Jadi power supply-nya tetap segar ya, mendapatkan udara segar dari luar casing ke dalam casing. Sedangkan ini untuk airflow mesh bagian depan ya.
Ini tapi bagian depan ini kalian nggak bisa masang fan karena ini nggak ada bracket untuk fan-nya, nggak ada mounting untuk fan-nya. Jadi mounting untuk fan-nya itu cuman mesh bagian depan casing ini. Ya nggak apa-apa lah ya, banyak lubangnya, pasti masih bisa menghirup udara segar daripada casing yang seperti etalase warteg. Itu nggak ada udara segarnya, hanya kaca-kaca doang. Itu kalau lalat masuk mungkin nggak bisa keluar. Ini tuh cukup tebal sekali. Ya menurut saya tebalnya standar, nggak tebal-tebal sekali. Tapi tebalnya ini masih wajar, nggak di luar Nurul ya. Ini masih wajar tebalnya. Ya recommended lah kalau menurut saya ini. Di bagian kompartemen atau space kabel management, ya saya bilang sih kompartemen power supply ya. Kalian bisa memasang power supply ATX dengan panjang 14 cm. Ya 14 cm itu ATX standar pada umumnya. Tetapi saya memasang power supply Paradox Gaming Neptune dengan panjang lebih dari 14 cm. Ini masih oke dan recommended dan masih masuk dan nggak bejubel. Ya dual chamber itu rata-rata casingnya kabel manajemennya sangat lega. Selain itu kalian bisa memasang storage, yaitu 2 buah hard disk 3,5 inch dan SSD 2,5 inch itu juga sebanyak 2 buah. Lumayan, beberapa PC-PC yang masih menggunakan hard disk, ya kalian bisa menggunakan 2 buah hard disk 3,5 inch atau kalian juga bisa memasangkan 2 buah SSD 2,5 inch. Untuk bracketnya itu terletak di bagian atas power supply, jadi kalian bisa melepasnya lalu bisa memasangnya. Jadi rengganis bisa kalian pasang motherboard dengan form factor micro ATX ataupun mini ATX. Rengganis tidak bisa kalian pasang menggunakan motherboard tipe ATX karena rengganis ini hanya memiliki 4 buah slot expansion. Lalu untuk GPU clearance, kalian bisa memasang GPU dengan panjang sekitar 33 cm. Jadi untuk beberapa PC builder pengguna motherboard micro ATX, lalu kalian ingin menggunakan VGA dengan panjang kereta api, ini merupakan suatu keuntungan sendiri. Selain itu juga untuk beberapa PC builder pengguna heatsink tower, kalian juga nggak perlu khawatir. Rengganis ini support CPU cooler atau clearance CPU height-nya itu setinggi 170 mm atau 17 cm. Tapi saya rekomendasikan di bawah itu karena yang saya takutkan ya mentok dengan tempered glass-nya ya. Lalu kalian juga bisa memasang fan 120 mm atau 12 cm sebanyak 2 pieces di bagian bawah VGA. Fungsinya adalah untuk sirkulasi udara dari bawah ke atas. Karena udara panas itu pasti keluarnya ke atas. Kalian bisa cek sendiri deh, uap-uap itu kalau kalian bikin mie rebus itu udaranya kemana tuh? Nggak mungkin kan menyamping. Rengganis memiliki dimensi dengan ukuran 339 mm kali 256 mm kali 330 mm. Dan untuk I/O portnya, ini Rengganis memiliki beberapa tombol dan USB. Di antaranya adalah tombol power 1 pieces, tombol reset 1 pieces, dan 1 buah jack aux audio ya. Itu kalau nggak salah jack aux-nya untuk out, nggak ada jack mic. Terdapat juga 1 kali USB 2.0 dan 1 kali USB 3.0, dan tidak lupa juga ini sudah support Type-C.
dengan Paradox Gaming Rengganis, menurut saya di harga di bawah 500.000 kalian sudah mendapatkan casing dual chamber dengan ya airflow menurut saya cukup mumpuni. Selain itu sudah terdapat dust filter di bagian atas dan I/O portnya sudah support Type-C. Yang saya suka dari Paradox Gaming Rengganis adalah sudah pre-install fan RGB. Selain itu juga Rengganis support power supply ATX yang dengan panjang standar 14 cm atau yang lebih dari 14 cm. Support dua buah fan 120 mm atau 12 cm di bagian depan, tepatnya di bagian kompartemen power supply. Untuk kekurangannya, Paradox Gaming Rengganis dust filternya ini hanya terdapat di bagian atas. Selain itu, tempered glassnya menurut saya juga ya dibilang tipis enggak, dibilang tebal enggak, ya masih standar ya. Tempered glass bagian depannya ini tidak bisa kalian lepas. Entah kenapa, apa saya yang tidak bisa melepas, saya juga masih bingung. Untuk Paradox Gaming Rengganis ini menurut saya masih recommended di bawah harga 500 ribuan. Ya menurut saya dual chamber harga murah-murah miring-miring pasti ada plus minusnya. Jadi untuk beberapa PC builder kalian bisa ya setidaknya sih menilai sendiri apakah cocok untuk kalian atau tidak. Kalau menurut saya sesuaikan budget, sesuaikan tema, dan sesuaikan build PC kalian. Untuk mengetahui lebih banyak tentang produk Paradox Gaming kalian bisa buka di www.paradoxgaming.id, dan untuk beberapa PC builder untuk mengetahui lebih banyak tentang distribusi dari Paradox Gaming, kalian bisa cek di fanpage-nya Paradox Gaming. Itu distributornya juga setahu saya sih Foxhound. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin bertanya, silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan untuk beberapa PC builder yang suka dengan video atau channel ini, kalian bisa like dan subscribe. Saya Mr. Mardi, sampai bertemu di beberapa review selanjutnya.